Hari ini kita punya pilihan, ya. Kita bisa terus mempertahankan sistem lama dan perlahan kehilangan generasi terbaik kita. Itu pilihan pertama. Kita mau bertahan dengan sistem lama dan kita kehilangan generasi-generasi emas kita. Di tahun 2030 ini akan berlimpah generasi-generasi produktif yang berusia 40 tahun ke bawah. Kenapa kita nggak berusaha itu diadop menjadi pegawai negeri ya? Seperti perusahaan-perusahaan swasta berlomba-lomba mencari the best talent. Kalau kita berpikir di swasta, pasti semua berlomba-lomba mencari the best talent. Kenapa pemerintah juga tidak berusaha mencari the best talent ya? Dengan bercantik diri, bersolek diri. Nah, karena kebutuhannya udah berbeda gitu ya, dengan paradigma yang berbeda. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua adalah kita berani membangun pemerintah baru, pemerintahan yang modern, pemerintahan yang digital, dan lebih manusiawi. MIK Podcast, menuju Indonesia Digital. Ada cerita menarik belum lama ini, saat kalau kita mendengar beberapa CPNS yang mengundurkan diri ya di tahun 2024-2025 ini. Bayangkan Anda seorang pemuda, seorang sarjana, yang di keluarga Anda memimpikan Anda menjadi PNS. Ya. Banyak dari keluarga-keluarga di Indonesia yang masih berorientasi bahwa nanti anaknya menjadi PNS. Ya. Sebuah jaminan keamanan, jaminan kesejahteraan, jaminan pensiun masih menjadi beberapa perhitungan orang tua terhadap anaknya di masa depan. Saya yakin Anda sebagai anak akan sangat berusaha begitu keras ya untuk bisa masuk sebagai CPNS, sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang memang menginginkan kita, dan juga pasti Anda punya imajinasi bahwa nanti aku akan begini. Bahkan sekarang mungkin bisa jadi Anda akan mengambil sebuah bimbel CPNS misalkan, yang memang banyak ya, seperti kita masuk ujian PTN di sebelum-sebelumnya ini. Nah, pada kenyataannya nanti Anda lulus lah misalkan. Ya, Anda bayangkan Anda lulus di pengumuman CPNS, Anda diterima. Bisa jadi orang tua Anda akan sangat bahagia sekali. Bahkan bisa jadi Anda dibikinkan syukuran di kampung Anda, di RT Anda, atau di RW Anda sebagai ucapan kegembiraan, rasa bangga orang tua Anda bahwa anakku keterima di PNS. Namun, kebanggaan itu bisa jadi tidak bertahan lama. Pada saat Anda menerima informasi berikutnya tentang masalah penempatan, Anda ditempatkan di daerah 3T di Indonesia, maka kebahagiaan tadi bisa jadi menjadi sebuah kumuraman. Ya, Anda akan berpikir ulang, berdiskusi dengan orang tua Anda. Kira-kira ini bagaimana saya bisa mencapai mimpi-mimpi yang memang sudah saya bayangkan sebelumnya. Jadi sebuah kesedihan, pastinya. Bayangannya tentu bukan cuma sekedar jauh dari keluarga ya, tapi bagaimana aksesnya kemanapun sulit, kemudian internet yang mungkin lambat, atau kesempatan belajar begitu terbatas. Mengingat usia Anda masih sangat muda, usia-usia untuk kita bisa tumbuh dan terus berkembang. Namun, Anda sebenarnya sih tidak sendiri ya. Dari berita yang ada, di tahun ini, ya 2004-2005 ini, ada sekitar 1.900 CPNS yang memilih untuk mengundurkan diri. Ya, saya yakin sih mereka bukan karena nggak ingin mengabdi kepada bangsa ya. Kita ini sudah punya rasa lah kebangsaan itu. Tapi tentu juga bukan karena manja juga, atau mungkin bahkan mereka dianggap cengeng dan sebagainya. Tidak bisa begitu. Kalau memang ada sebagian orang yang berasumsi demikian bahwa itu adalah payah nih, mental tempe dan sebagainya, kita mesti berpikir ulang tentang case yang sistemik ya, karena suatu masalah tentu memiliki point of view yang begitu banyak. Kita berpikir kebangsaan ini kan berpikir yang sifatnya sistemik. Ya, kalau kita memang berpikir sekitar 30 tahun lalu ya, hal-hal yang menjadi impian ini bisa jadi relevan ya. Mentalitas yang kita temui zaman dulu dari generasi X, dari generasi baby boomers misalkan, tentu tidak bisa dibilang sama untuk generasi milenial atau generasi Z saat ini. Bukan masalah kecengengan dan kelemahan atau kemanjaannya, namun memang hidup di dunia yang sudah berbeda. Generasi saat ini adalah generasi yang berbeda. Mereka terbiasa tumbuh cepat, belajar mandiri, belajar kreatif, dan berbagi ide di dunia dengan teknologi. Hal yang sudah begitu biasa dinikmati oleh mereka. Itu satu hal, yaitu tentang masalah penempatan yang begitu jauh di wilayah 3T, yang
akhirnya bisa sedikit meruntuhkan mimpi-mimpi dia. Belum lagi kalau kebayang masuk ke birokrasi, anggaplah dia terimalah masuk ke birokrasi yang biasanya cair di kehidupannya, di kuliahnya, di lingkungannya, tiba-tiba masuk ke suatu lingkungan yang begitu terasa kaku, ya. Kemudian semua harus menunggu, yang mengantri izin, mengantri bertemu dengan hal yang masih harus bersifat senioritas, ya. Semua menunggu. Senioritas jatahnya dia dulu, jatahnya dulu. Senioritas masih sangat penting. Ya ibarat kata kalau kita menanam pohon di tanah yang beku, maka seberapapun usaha keras Anda untuk menyiramnya, maka dia tentu tidak akan tumbuh. Lalu apa yang kita bisa butuhkan? Apa yang kita butuhkan sebetulnya? Ya, kita perlu membuat tanah air kita ini subur kembali. Ya, ini sebuah analogi ya. Tanah yang tadi kita bilang untuk bisa menerima banyak anak-anak muda yang berpotensi, yang pengen memang mengabdi sama bangsa, lepas daripada keinginan orang tuanya untuk bisa masuk menjadi PNS untuk jaminan masa tuanya dia. Tapi pemikiran anak muda tentu dibutuhkan sekali ya untuk membangun negeri kita sendiri. Apa yang kita perlu bangun? Ya, satu-satunya adalah pemerintahan digital. Ibarat kata Indonesia ini atau pemerintahannya juga harus menarik ya. Harus berlomba-lomba pada saat kita menjadi suatu aspek yang ingin dicari orang. Maka kan Anda harus bersolek, Anda harus berdandan yang cantik sehingga orang tertarik untuk melamarnya. Bahasanya seperti itu. Ya, bagaimana cara pemerintahan itu bersolek? Ya cuma satu caranya, pemerintahan digital. Itu adalah bagaimana kita bersolek. Implikasinya tentu banyak ya dengan pemerintahan digital. Saya sudah pernah sampaikan, nggak cuma dengan beritanya stigma-stigma negatif tentang ASN yang dengan korupsinya, birokrasinya, itu akan sangat panjang ya. Tetapi kita bicara bagaimana talenta-talenta hebat negeri ini bisa masuk sebagai ASN, itu menjadi PR besar. Ya, dengan pemerintah digital, maka pemerintahan yang menilai ASN berdasarkan kompetensi, bukan dengan golongannya. Ya, kemudian dengan pemerintah digital juga ini, pemerintah yang memberikan kesempatan, ya, untuk bertumbuh lewat teknologi, bukan terperangkap dalam birokrasi. Pemerintah yang membuka jalur karir dinamis, fleksibel, dan berbasis prestasi yang nyata. Ada beberapa daerah yang sudah menerapkan ini ya, ada flexi time, flexi hour, flexi work, dan sebagainya. Ada beberapa daerah yang saya kenal sudah mencoba menerapkannya. Dan memang daya tariknya juga menarik gitu. Jadi kita tidak bisa resisten atau istilahnya bebal untuk tetap menjaga apa yang kita miliki tanpa melihat permintaan-permintaan dari anak-anak muda kita untuk masuk. Jadi kita memang harus bersolek diri. Dan satu-satunya cara untuk bersolek diri adalah menjadi pemerintah digital. Kalau saya analogikan yang sederhana, pemerintahan tradisional itu adalah seperti jalan sempit penuh kerikil gitu. Sementara pemerintah digital adalah seperti jalan tol yang lebar, cepat, dan penuh peluang. Kalau kita terus memaksa generasi muda berjalan di yang banyak kerikil dan seperti itu, ya mereka akan berhenti, mereka akan putar arah, mereka akan mencari jalan lain. Saya pikir itu adalah pilihan-pilihan yang wajar ya, yang sah saja kejadian seperti ini. Hari ini kita punya pilihan, ya. Kita bisa terus mempertahankan sistem lama dan perlahan kehilangan generasi terbaik kita. Itu pilihan pertama. Kita mau bertahan dengan sistem lama dan kita kehilangan generasi-generasi emas kita. Apalagi kita di tahun 2030 ini akan berlimpah generasi-generasi produktif yang berusia 40 tahun ke bawah. Kenapa kita nggak berusaha itu diadop menjadi pegawai negeri ya? Seperti perusahaan-perusahaan swasta berlomba-lomba mencari the best talent. Mencari the best talent. Kalau kita berpikir di swasta, pasti semua berlomba-lomba mencari the best talent. Kenapa pemerintah juga tidak berusaha mencari the best talent ya? Dengan bercantik diri, bersolek diri. Nah, karena kebutuhannya udah berbeda gitu ya, dengan paradigma yang berbeda. Itu pilihan pertama. Atau pilihan kedua adalah kita berani membangun pemerintah baru, pemerintahan yang modern, pemerintahan yang digital, dan lebih manusiawi tentunya. Bayangkan kalau anak muda tadi itu, atau Anda lah yang tadi itu, dan ribuan seperti dia tadi, diberikan panggung untuk berinovasi, membangun solusi digital bagi desa, untuk membawa pemerintah kita melompat ke abad-abad yang lebih tinggi lagi. Cina mind-blowing-nya luar biasa. Berita-berita yang terakhir ini kan kita begitu mind-blowing dengan gila Cina jadi seperti ini gitu ya. Luar biasa sekali gitu ya.
Lepas dari politik apapun, kita bisa melihat bagaimana China sudah melakukan lompatan yang begitu dahsyat. Dan kita bisa belajar bahwa semua yang dilakukan adalah memberantas korupsi. Indonesia tidak pernah kekurangan talenta. Ya, kita hanya perlu membangun ekosistem yang membuat mereka bertahan, ya, berkembang dan mencintai negaranya lewat karya nyata. Karena bangsa yang besar dibangun bukan oleh yang tertahan, tapi oleh mereka yang berani bergerak dan inovasi. Mari berubah. MIK Podcast, menuju Indonesia Digital.